Halo Sobat SKBM, jumpa lagi dengan saya Surya. Terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah follow dan support SKBM. Dan jangan lupa terus dukung dan support kami dengan belanja di SKBM Store. Karena SKBM Store tempatnya barang yang berkualitas. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Semoga puasanya diberikan kelancaran, kemudahan, kalian selalu diberikan kesehatan. Dan di bulan yang istimewa ini kalian mendapat berkah yang sebanyak-banyaknya. Jadi tetap semangat buat yang menjalankan ibadah puasa. Sukses selalu. Baskom! Selalu ada fakta di balik komen. Oke, langsung aja. Kita langsung ke pertanyaan. Ya, saya akan mulai dari yang baru. Cari yang pedes-pedes aja nih. Cari yang kira-kira menantang. Oke, pertanyaan pertama yang terbaru, Mas, kalau boleh tahu motor lelang sama tarikan leasing apa bedanya, Mas? Kalau boleh tahu motor lelang sama tarikan leasing apa bedanya? Satu-satu dulu ya. Jadi kalau motor lelang memang sebagian besar terdiri dari motor tarikan leasing yang dititip oleh leasing. Tapi nggak semuanya. Kadang itu ada juga dari perusahaan yang mungkin dia punya kendaraan operasional dan ketika mereka pengen melakukan permajaan unit-unitnya mereka nggak bisa jual satu persatu kan. Nah mereka biasanya jual di balai lelang. Nah selain itu juga ada kadang tadi dari leasing, terus dari perusahaan, terus juga bisa dari pedagang atau kalian juga kalau misalnya pengen jual unit tapi kalian males gitu ya udah titip aja di balai lelang, itu bisa. Harga kalian tentuin. Nah, nanti tinggal dilihat laku apa enggak. Kalau dianggap kemahalan biasanya sih nggak laku, tapi kalau murah pasti laku. Jadi yang ikut lelang tuh juga variasi. Ada yang dari pedagang, ada juga yang dari pemakai. Nah, itu kalau motor yang ada di balai lelang, motor lelang. Nah, terus motor tarikan leasing. Motor tarikan leasing ya motor yang ditarik leasing. Motor tarik leasing itu ya umumnya biasanya karena angsurannya nunggak. Nah, ada banyak faktor lah. Ya mungkin ya nggak kebayar angsurannya, jadi ditarik. Nah, mungkin ini maksudnya yang ditanya ini kalau beli motor yang tarikan leasing ya. Motor tarikan leasing ya kalian belinya di mana? Kalau kalian bisa kalian belinya di balai lelang lewat mekanisme lelang atau misalnya lewat leasingnya langsung, ya jatuhnya mungkin yang dimaksud over credit. Nah, bisa juga over credit. Tapi kalau over credit, saran saya cari langsung ke leasing yang bersangkutan. Jadi over credit resmi, jangan yang di bawah tangan. Karena nanti kalau di bawah tangan itu suka ada masalah. Karena kalau kredit over credit yang benar itu nanti akad kredit lagi. Jadi dibikin akad kredit yang baru. Tetapi kalau di bawah tangan, takutnya nih nanti kalian udah nyicilin, tapi ketika udah selesai BPKB-nya itu kalian nggak bisa ambil, karena yang ngambil harus tetap sesuai dengan akad kredit yang pertama, yaitu yang pemilik pertama. Jadi kalau kalian mau over kredit, pastiin bikin akad kredit yang baru, gitu. Oke, next. Berikutnya, kita cari lagi yang pedes-pedes aja nih. Motor lelang tuh bisa dibawa ke kota nggak? Dan gimana kalau ketilang polisi? Motor lelang bisa bawa ke kota nggak? Ya bisa lah. Kalau udah dibeli ya motor lelang bisa dibawa ke kota, ke desa, ke gunung, ke pantai. Bisa. Kenapa nggak bisa? Ya bisa. Nah, terus gimana kalau ketilang polisi? Nah, ketilang polisinya gara-gara apa nih? Kalau beli motor lelang di balai lelang resmi, ya nggak ada masalah kan? Ada suratnya, ada BPKB-nya. Nah, terus kalau masalah pajak atau itunya ya memang tergantung ya. Karena di balai lelang tuh macem-macem. Ada yang lengkap pajak hidup, ada juga yang BPKB tetapi ada yang SNK-nya nggak ada atau yang pajak yang
pajaknya ngutang, nunggak sekali atau dua kali atau pules, ya memang sebaiknya kalau dapat yang dapat yang pajaknya minus, maksudnya ngutang, ya kalian memang harus setelah dapat dari balai lelang, kalian harus urus perpanjang gitu. Nah, kalau yang udah dapat yang hidup, ya udah. Kalau ketilangnya gara-gara apa dulu nih? Kalau ketilangnya gara-gara melanggar, ya berarti salah kalian kan? Ya gimana ya? Ya gitulah. Ya kalau ketilang, ya kalau cuma gara-gara, oh ini motor lelang harus ketilang, ya enggak. Sama aja guys. Jadi beli di motor lelang, beli di balai lelang tuh sama kayak kita dibeli di pemakai atau kita beli di showroom. Cuman kita belinya di balai lelang. Nah, kalau masalah ketilang polisi, ya berarti kalian ada yang melanggar tuh. Nah, kenapa tuh kalian melanggar? Nah, oke. Terus berikutnya adalah, Bang, kalau kita beli di lelang itu bayar pajak lagi nggak? Nah, pajak. Kalau kita beli di lelang bayar pajak lagi nggak? Jadi pajaknya ini pajak apa nih? Pajak apa, PPN atas pembelian atau pajak kendaraan? Jadi balik lagi ya, sama sebenarnya. Kalau pajak atas pembelian, jadi di balai lelang itu memang ada biaya admin. Nah, kalian harus tanyain tuh ketika kalian ikut lelang, di balai lelang itu PPN sudah termasuk atau belum dari biaya admin. Nah, kalau misalnya seperti yang saya sering bikin konten, yaitu di Pasbit, ya itu mereka biaya adminnya sudah termasuk sama PPN. Tetapi ada beberapa balai lelang yang biaya adminnya itu nggak termasuk PPN. Jadi kalian harus tambah lagi uang biayanya. Jadi harga terbentuk, tambah biaya admin, tambah PPN. Tapi kalau yang di Pasbit itu biaya adminnya sudah termasuk dengan PPN, kecuali harga terbentuk di atas 25 juta. Nah, ada biaya admin lagi, maksudnya biaya adminnya sudah termasuk PPN juga, tapi biaya adminnya nggak sebesar 750, tapi 1 jutaan. Gitu kira-kira. Nah, kalau pajak kendaraan ya tetap harus dibayar. Kalau misalnya dia waktu kita beli itu kondisinya hidup, ya udah tahun depan kita baru bayar. Kalau misalnya pas kita beli itu kondisinya pajaknya mati sekali atau mati 2 kali, iya sebaiknya kita setelah dapat unit lelang kita urus perpanjangan pajaknya. Sama seperti motor-motor lainnya. Kira-kira begitu guys. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga bilang nih, apa anjir harga pasaran FB itu mah, mana bekas laka? Ya, ini udah saya bikin konten sih sebenarnya. Jadi, ya di lelang itu harganya emang beda-beda. Jadi, ada yang harganya di atas pasaran, ada yang sama-sama dengan pasaran juga ada, terus harga yang di bawah pasaran juga ada. Nah, makanya kita kan jadi di balai lelang itu kita cari yang di bawah harga pasaran. Kalau masih di atas harga pasaran ya udah diemin aja, nggak usah dibeli. Nanti kan lelang berikutnya biasanya harganya turun. Kalau harganya udah di bawah harga pasaran baru kita sikat dong. Gitu dong, Bos. Terus kalau misalnya bekas laka, emang ada yang bekas laka. Tapi ada juga yang bagus, ada yang mulus. Ya tinggal kita pilih lah. Kita pilihnya, makanya saya bilang cek fisik, selalu cek fisik, datang dan cek fisik. Sebelum misalnya kalian emang ada niatan mau membeli unit lelang, entah buat dipakai atau buat dijual, tetap nggak boleh nggak cek fisik. Takutnya kalian kejeblos. Jadi setiap kali kalau ada niat mau beli atau buat dagang, ya tinggal datang aja cek fisik. Kita cari yang harganya di bawah harga pasaran. Harganya nih ya, harus di bawah harga pasaran dan kondisinya yang bagus, yang baik dan layak lah. Nah, memang kalau yang misalnya bekas laka itu biasanya orang baru nyautnya baru ngebitnya tuh pas harganya murah sekali. Kalau nggak murah sekali tuh biasanya orang pada nggak mau. Tapi kalau kalian beli itu dengan harga pasaran, ya kalian zong lah. Jadi ya dihitung-hitung dulu lah. Nah, terus nih, ini banyak juga nih yang nanya ini. Selalu nanyain surat-suratnya gimana, yatim piatu nggak, no paper, ada yang minta sebelahan.
Aduh, terus ya, aduh guys, gini guys, buat yang nyari-nyari yang sebelahan atau itu janganlah gini. Kalau di balai lelang itu minimal tuh BPKB. Jadi bukti kepemilikan motor itu ya BPKB. Jadi kalau asal usulnya jelas itu BPKB. Kalau STNK-nya nggak ada masih bisa kita urus. Tapi harus ada BPKB. Kalau nggak ada BPKB disebutnya bodong. Nah, kalau yang bodong itu 99% itu biasanya hasil dari kejahatan. Jadi ini kan bulan puasa Ramadan ya. Jadi ya nggak bulan puasa Ramadan juga. Maksudnya ya udahlah, jangan dicarilah motor-motor bodong begitulah. Carinya yang resmi-resmi aja. Karena nggak ada berkahnya itu kalau nyari motor bodong. Kalau cuma masalah mau nyari kan budgetnya cuma sedikit, nyarinya punya duitnya cuma terbatas gitu. Ya makanya kalian datang ke lelang. Karena di lelang tuh banyak kok barang-barang murah, harga yang murah. Tapi ya bukan berarti yang tahun muda bagus terus harganya murah, itu nggak mungkin. Tapi adalah yang harga budget 1 juta, 2 juta itu ada. Nah mungkin ya tinggal kalian sambil jalan, sambil diperbaikin. Tapi paling nggak asal usulnya itu jelas. Bukan motor hasil kejahatan. Kalau motor hasil kejahatan nih pasti kita semua udah digerebek lah. Kita semua udah ditangkep. Tapi enggak. Jangan kalian beli motor bodong ya. Belinya motor yang resmi aja. Kalau belum punya duit ya dikumpulin dulu. Kalau enggak ambil yang sesuai budget dulu. Nanti sambil dipakai, apa diperbaiki atau sambil dijual. Nanti kalau ada untung cari lagi. Nah, bisa itu guys. Tapi jangan cari yang bodong. Jangan, tidak baik. Oke. Tapi semakin naik harganya kalau ada saingan. Variasi, iya benar. Jadi kalau semakin banyak yang tahu, sebenarnya lelang itu kalau banyak yang tahu harganya jadi banyak yang naik. Nah, apa namanya? Kalau dulu tuh, kalau di lelang tuh pada ngumpet-ngumpet dulu kalau pedagang. Nggak ada yang mau buka tempat lelangnya. Karena apa namanya, ya karena kalau udah banyak orang kan banyak penawar ya. Jadi harganya tuh bisa naik. Tapi dulu waktu belum banyak yang tahu tuh harganya murah. Nah tapi seiring dengan waktu, ya unit kan banyak. Terus abis itu ada konten kreator, influencer, youtuber, tiktoker, dan segala macam lah. Ya mereka bikin konten kan, jadi termasuk saya kan juga bikin konten, jadi nggak apa-apa lah. Jadi membuka kesempatan buat siapa aja ikut nyicipin harga murah. Tapi ya itu tadi, kalau kalian bisa ngecek unitnya, bisa tahu harga pasarannya, itu kita bisa dapatin murah. Kalau yang mahal jangan dibeli, gitu. Terus, nah. Kan bener tuh tadi tuh, harga 3 juta dapat apa, 1,5 dapat apa. Nah ya tadi di lelang tuh ada ya, tapi yang beli itu juga banyak, ada beberapa. Jadi banyak nih kadang-kadang apa namanya, orang teman-teman nih minta spill dong yang 1 juta 2 juta. Di lelang itu cepet guys. Jadi kenapa saya nggak pernah nyepil itu, karena ya kita kan konten, habis itu kita uploadnya mungkin bisa besoknya atau lusa gitu. Nah masalahnya begitu kita bikin, kita sepil, besok udah laku pada saat hari itu juga gitu. Nah makanya buat kalian yang emang nyari itu, datang aja, ikutin lelangnya gitu sambil mantau. Nah kalau emang ada yang cocok, ngikut. Tapi kalau nggak ada yang cocok, ya udah. Yang penting kita pantau aja dulu gitu ya. Soalnya cepet guys kalau dilelang itu. Kalau emang harganya masuk, ya ini ada kok yang 1 juta, yang laku di angka 2 juta juga ada. Jadi ya balik lagi, karena yang beli bukan kita aja, ada banyak orang yang beli. Jadi ya kita rebut-rebutan. Nah terus ada yang komen, banyak yang nanya tapi nggak direspon. Banyak yang nanya tapi kayak direspon. Iya, jadi ya ini kan kita lagi coba ngejawabin. Dan setiap konten-konten yang saya buat itu biasanya menjawab pertanyaan. Jadi pasti direspon. Cuman ya ini minta maaf nih kalau ada yang mungkin saya balasnya kurang cepet ya. Ya saya minta maaf duluan ya. Dia minta diduluin ya.
terus tanya jadi komentar, nanti pasti kita bahas. Cuman memang ya karena keterbatasan ya, namanya juga manusia bukan nabi woi. Jadi ya sabar-sabar ya, minta maaf ya kalau belum dibales komentarnya. Tetapi ya itu, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bikin kontennya kok. Oke, terus nah luar kota 1,5 dapat motor gimana? Ya tadi, ya ada banyak. Cuman kalian harus datang nih kayak ini 5 juta dapat nggak? Ya bisa aja dapat sih kalau misalnya itu masalahnya ya di lelang itu cepet fast moving. Kalau emang harganya cocok, harganya murah, harganya masuk itu fast moving. Nah, yang kadang-kadang tuh ada stok tuh ada banyak kayak ada ratusan. Nah, beberapa tuh kok masih kayak lama. Nah, yang lama itu tuh biasanya harganya belum masuk. Tapi kalau harganya masuk, itu di setiap lelang tuh pasti harganya turun. Kalau di lelang tuh selalu kayak gitu, guys. Jadi, misalnya dia mungkin hitungannya dari awal, dari pokok hutangnya itu kali ya. Jadi, pokok hutangnya yang si kreditur ini masukin masih gede. Nah, terus abis itu nggak laku, ya dia turun. Nggak laku, dia turun. Nah, gitu. Sampai itu terjual biasanya. Nah, terus ada lagi yang nanya. Cara belinya gimana? Cara belinya udah saya jelaskan di VT sebelumnya. Ikutin aja. Tonton ya VT saya sebelumnya. Terus bukannya itu motor hasil leasing yang diambil paksa ketika si pemilik sedang bermotor. Bukannya itu motor-motor hasil leasing yang diambil paksa ketika si pemilik sedang bermotor. Iya, mungkin ada. Mungkin iya, ada yang mungkin lagi dipakai sama yang pemiliknya bermotor terus ditarik. Ya, tapi ditarik sama leasing itu nggak sembarangan, guys. Ditarik itu pasti ada alasannya. Tapi ini saya taruh dudukan dulu nih permasalahannya. Yang pertama ada debt collector yang bener kan, terus ada juga yang sekarang tuh motif yang begal tapi pura-pura nyamar jadi debt collector. Nah, kita pisahin dulu nih ya. Kalau yang kedua tadi yang begal bermoduskan debt collector itu kan kriminal. Itu emang maling lah. Itu nggak bisa kita ya itu ya begal gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang debt collector yang benar ini, ya pasti karena motornya itu nunggak. Nah, nggak selalu pas lagi dipakai, kadang juga ada di rumah, kadang juga ada juga yang misalnya orangnya sadar nih, dia nggak bisa bayar, terus dia balikin ke dealer atau ke leasing. Nah, itu juga ada beberapa, saya tahu ada yang kayak gitu. Tetapi ada juga yang ditarik di jalan. Nah, tapi ditarik itu nggak mungkin sembarangan. Itu pasti sebelumnya mereka udah incer tuh biasanya. Mereka udah tahu, bahkan kadang-kadang nih ya, kalau cerita tuh ada yang plat nomornya diganti, ada yang motornya apa namanya ditutupin gitu kayak di spotlight atau di cat warnanya berubah, tapi tetap biasanya ketahuan karena nomor rangka, nomor mesin. Jadi kalau debt collector yang benar tuh dia mantau dulu dan mereka pastiin nomor rangka sama nomor mesinnya sesuai. Karena nanti di balai lelang tuh juga pasti dicek nomor rangka sama nomor mesinnya sesuai nggak gitu. Kalau nggak bisa tuh asal-asalan motor aja yang disetorin, nggak bisa. Dan terus ketika saya beli kan saya juga ngecek juga nomor rangka sama nomor mesinnya sesuai nggak. Dan ketika saya jual, pembeli saya juga akan ngecek dong nomor mesin sama nomor rangkanya sesuai nggak. Jadi yang dijual itu bukan motor sembarangan. Nah, kalau misalnya nggak sesuai kan bisa kita tuntut gitu. Jadi ya nggak selalu pas lagi naik motor terus ditarik. Ya ada juga sih kayak gitu sih. Tapi biasanya ya itu biasanya nunggak. Itu surat-suratnya lengkap nggak bang? Tergantung. Jadi ada yang minimal tapi biasanya BPKB. Ada yang lengkap banget BPKB, SNK sampai faktur. Ada juga yang cuma BPKB dengan fakturnya. Ada juga cuma BPKB aja. Ya SNK-nya nggak ada. Nah itu balik lagi. Makanya kalau ke lelang itu kita harus benar-benar cek dan kita harus tahu kalkulasinya. Misalnya kalau SNK-nya nggak ada, nanti kan berarti kita harus balik nama, biaya balik namanya berapa, terus sesuai nggak sama KTP kalian, harus mutasi atau enggak.
Nah, yang kayak gitu tuh harus dikalkulasi dengan benar. Gitu. Terus selanjutnya, Bang, takutnya pas beli gini nanti takutnya ditarik leasing yang modus penipuan gitu atau maling. Nah, kalau yang maling kriminal kita nggak bisa ngomong ya. Namanya juga maling. Tapi gini guys, keuntungan kalau kita beli di lelang. Kalau saya sih ketimbang kalau kita beli di pemakai atau di dealer. Saya kan ngambil unitnya dari lelang dan saya jual kembali. Dan ketika saya jual itu, saya selalu kasih tahu tuh asal usul nih motor. Jadi motor saya kasih tahu saya dapat dari lelang. Jadi saya kasih juga tuh dokumennya. Nah, terus saya bilang, saya selalu pesan sama orang itu karena melihat kondisi saat ini kan banyak yang begal pura-pura sebagai debt collector. Nah, terus saya kasih tahu, Bang atau Pak, Bu, BPKB-nya simpen di rumah, SNK taruh di dompet. Nah, surat lelangnya taruh di bawah jok. Kalau misalnya ada yang nyegat di jalan, entah dia ya yang pertama pastiin kondisinya pas lagi rame ya, tapi jangan ngebut, nanti takutnya resiko celaka. Nah, kalau misalnya sempat ditanya, kalau bukan polisi jangan dikasih SNK. Nah, misalnya orang di debt collector, udah jelas debt collector, terus dia minta, wah nih alasannya, nih motor punya leasing, angsuran segala macem. Nah, kalian tinggal cukup tunjukin aja tuh surat dokumen lelangnya. Kalau surat dokumen lelang itu berarti udah bukan punya leasing udah lepas tangan. Nah gitu. Kalaupun yang begal nih, misalnya dia pengen ngambil tapi ini kalau kondisi rame ya, terus dia berdalih nih, wah ini harus ada BPKB, SNK, biasanya kan ribut kayak gitu kan. Nah, kalau udah ada dokumen lelangnya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau udah ada dokumen lelang tuh udah dilepas dari leasing. Nah, makanya saya selalu bilang, malah justru lebih aman beli di lelang, karena ada dokumen lelang itu. Nah, dokumen lelang itu artinya udah bukan punya leasing udah pernah motor itu udah pernah ditarik dan udah dijual sama leasingnya udah lepas tangan, udah dijual. Jadi kita justru lebih aman. Nah, kadang kayak lo beli di showroom gitu, walaupun mereka belinya di balai lelang, mereka juga nggak ngomong biasanya tuh asal usulnya. Nah, makanya itu ya lebih baik sih beli di lelang aja. Tapi balik lagi, pilihan itu ada di kalian. Itu kan kalau menurut saya ya, karena saya juga, ya saya pakai buat pedagang. Jadi ya kalau kalian mau, yang mau aja kalau kata Cimehong, yang mau aja. Tapi ya semua ada plus minusnya. Yang penting kalian harus cek ini. Jadi saya ngomong begini tuh bukannya berarti saya maksain kalian harus ikut belinya di lelang. Enggak. Saya nggak di-endorse sama balai lelang dan saya juga nggak di-endorse sama ini. Saya cuma mau ngasih tahu nih ada alternatif loh kalau kalian mau cari unit yang murah. Tetapi tetap harus hati-hati karena ada berbagai macam namanya unit bekas. Unit bekas ini kondisinya ya nggak standar gitu karena sudah pernah dipakai. Kita juga nggak tahu nih pemakainya sebelumnya, maksudnya apakah dia apik atau nggak apik. Nah, makanya dicek tuh satu-satu. Dan itunya terutama harganya gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Ini masih nanya-nanya bit berapa, vario berapa. Saya bilang datang aja, datang ke lelang, habis itu cek unit. Nah itu soalnya harganya selalu berubah. Misalnya nih nggak laku ya 2 hari kemudian nih pas saat lelang harganya juga udah turun. Tas saya udah spill begitu, ternyata harganya udah laku. Nah, karena ya kalau di lelang itu nih yang saya rekomendasiin buat pemula itu kan di Pasbit yang ada di Petukangan Jakarta Selatan. Nah, itu seminggu 2 kali lelang, setiap hari Senin sama Kamis. Dan setiap kali lelang tuh biasanya ya antara 40 sampai 50 unit terjual, tapi mereka juga masuk lagi. Nah, jadi kenapa saya nggak spill-spillin harganya, saya cuma bahas apa sekilas aja, karena ya mungkin dari yang saya videoin, yang saya kontenin itu ada yang laku gitu pas di lelangnya. Jadi stok itu selalu berubah gitu. Jadi kalau mau tahu ya udah datang aja, datang ke lelangan itu. Nanti ya apa namanya, kalau lagi ada saya tegur aja, nanti sih pasti bantuin lah.
Ada beberapa kali emang saya ketemu ada orang kelihatan bingung gitu, saya tegur. Dari unit apa pemakai ya? Oh, saya tunjukin, saya bantuin, ngecekin. Nih kalau kayak gini ya. Tapi ya itu supaya saya seringnya ngelihatnya malah yang pemakai itu malah nafsu gitu. Ketika nafsu dia ambilnya malah lebih mahal dari harga pasaran. Saya sebenarnya kasihan sih kalau ngeliatnya kayak gitu. Tapi ya kadang-kadang ada juga yang batu gitu. Jadi kita coba kasih tahu ya Pak kalau ngeliatnya gini-gini. Cuman ya mungkin mereka punya feeling sendiri ya sudah. Tetapi apa namanya? Saya itu pedagang, saya bukan orang lelang atau di endorse sama lelang atau di endorse sama leasing gitu, nggak ada. Saya memang pedagang, cuman saya sharing berbagi aja pengalaman keseharian di dunia lelang gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini banyak yang menanyakan tentang dari luar kota ya kalau mau ikut lelang. Ya, sebenarnya pada prinsipnya sih bisa-bisa aja. Cuman balik lagi, menurut saya lebih baik kalian datang cek dulu kondisinya. Cek dulu medannya. Jadi kalau kalian tahu, kalian lihat, cocok, ya itu sih semua pada prinsipnya bisa. Karena kan di lelang itu kan sekarang umumnya itu sekarang udah pakai online ya. Nah, kalian juga bisa minta tolong dari balai lelang itu. Misalnya kalau kalian udah kenal, kalian bisa minta tolong sama orang dari pihak balai lelang untuk minta bantu ngecekin unit. Atau misalnya lewat video call gitu. Itu bisa juga. Nah, tapi balik lagi, kan kondisinya kan tiap unit beda-beda ya. Takutnya nggak seperti yang diharapkan. Jadi, mungkin kalau pedagang, mereka biasanya udah apa ya, mereka udah tahu tuh, oh nih, karena mereka biasanya udah ngerti tuh motor tuh gimana, perbaikannya seperti apa, biayanya berapa, terus mereka tahu harga jualnya berapa. Nah, mereka udah kalkulasinya tuh biasanya lebih matang dibanding pemakai. Nah, tapi makanya kalau pemakai ini ya harus bener-bener kalkulasinya tuh jangan sampai meleset. Karena nanti kalau meleset, ya bukannya belinya murah, malah jadinya beli mahal. Jadi sama, di lelang itu, semua itu ada. Dari yang murah ada, yang mahal ada. Nah, tugas kita, kalau kita nyari ke lelang, itu adalah cari motor yang bagus dengan harga yang murah. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kita usahakan cari yang benar-benar bagus. Gitu. Jadi, untuk kali ini, kontennya cukup sekian, nanti kita akan buat lagi di konten selanjutnya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, nanti kita akan balas. Jadi cukup sampai sini ya guys, terima kasih, ciao.